Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talaen di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel saya. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu cuplikan video dari saudara-saudara kita umat muslim. Dan kalau tidak salah dari himpunan mualaf umat muslim ya. Tetapi ada satu judul video yang bagi saya sangat melebihkan. Yaitu mereka membuat judul adiknya pendeta Mel Atok mualaf. Pertanyaannya adalah, Pak Mel Atok punya adik yang mana? Adiknya Pak Mel Atok yang mana? Dan rupanya saya selidiki, dia itu orang Soe. Dan satu suku dengan saya. Saya juga itu asli orang Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan orangnya dari kata sesuai dengan penjelasan dia dari Amnuban Timur, tepatnya di Oekam. Saya juga orang Amnuban, tapi Amnuban Selatan. Hanya beda kecamatan saja. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin membagikan satu cuplikan video pendek yang saya potong dari video fullnya. Karena kalau saya ambil semua cukup panjang. Tapi ada satu video yang bagi saya sangat jangkal dan bagi saya sangat bodoh orang ini menjelaskan. Namun sebelumnya kita lihat videonya supaya kita betul-betul mengerti apa yang beliau jelaskan ya. Karena beliau juga orang Soe, saya juga orang Soe, biar kita buktikan secara data juga nanti. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Indonesia Timur, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan kabupaten ya? Iya, Kecamatan Amnuban Timur, desanya Oekam. Oekam. Ya, Oekam. Desa Angker, desa saya. Saya tahu Oekam tuh gara-gara Romo Patris Allegro Iya, tuh. saya juga kenal. Viral ya? Iya. Kenal? Iya, pernah debat di sana. Sama Romo Patris? Iya. Masa? Iya. Bukan saya hadir di situ, cuma teman-teman saya. Oke. Saifuddin Ibrahim pernah ke situ kan? Iya, pernah. Tahun berapa dia ke situ? 2022. Iya, Saifuddin sempat viral di Iya. situ ya. Kalau boleh tahu tuh, asli dari sana? Asli dari sana. Kok Islam? Alhamdulillah, kalau saya Islamnya dari lahir karena kakek saya mengikuti dulu kan sana Islam semua, terus kristenisasi. Oh, aslinya penduduk sana Islam. Iya, tapi ketika penjajahan datanglah Kristen. Portugis masuk ya. Masuk jadi Katolik maksudnya? Katolik Protestan. Baru Protestan ikut Iya. nyebar ya? Iya. Kalau kakek bertahan di Islam? Bertahan Islam. Banyak yang Islam? Sedikit. Berapa persen tuh kira-kira? 0, Oh, 0. Kakek kok bisa bertahan? karena ya kalau kakak saya kan salah satu pembantu raja. Oke. Makanya kalau mau dipaksa tidak bisa. Oh, dia nggak bisa dipaksa? Tidak bisa dipaksa. Oke. Kalau boleh tahu nih, artinya kan lu Islam di antara semua Kristen di situ tuh. Ya. Itu sampai umur berapa di situ? Saya sampai 2014 itu umurnya 13 tahun. Oke. Terus Saya dibawa sama paman ke Jawa, tepatnya di sini. ke Bandung nih? Bandung, mondoknya di sini, pondok sini. Di Pondok Cigenitri. Persis? Iya. Terus tidak betah, pondok sebulan lah, tidak betah, sakit karena sakit. Terus keluar, lanjut di Lembang. Pondok di Lembang. Persis juga di Lembang. Begitu tamat, ya saya pulang ke kampung berdakwah. oh jadi lu berdakwah di kampung? Di kampung. Masya Allah, luar biasa. Saya berdakwah dan alhamdulillah pas pulang ke Jawa lagi buat kuliah bawa 2 orang. Yang kebetulan Kristen semua 2 orangnya. Nah. Ini pelaku yang dibilang sama Saifuddin Islamisasi. Iya. Oekam. Iya. Ya. Iya. Berapa orang? Ratusan dibilang ya? Ratusan. Kalau saya yang bawa itu sekitar 11 orang. 11 orang. Yang Kristen, dari Kristen. Yang masuk Islam. Kalau yang Islam terus bawa ke pondok itu hampir 20-an. Jadi kok bisa sampai ratusan dibilang? Ya karena banyak teman-teman saya yang bawa masuk ke pondok, yang lain bukan ya? saya sendiri. Oke, banyak ya? Ya banyak. Jadi di Oekam sekarang berapa yang Islamnya? Kalau di OEK untuk sekarang alhamdulillah 30%. Udah Islam? Masya Allah. Dari 5% sampai udah. Tapi banyak dari Protestan dibilang kan? Iya, banyak dari Protestan. Kalau yang Katolik agak susah. Agak susah. Karena kemarin ribut tuh antara Saifuddin sama Romo Patris, tahu Iya, nggak? tahu. Romo Patris disalahin kan sama si Saifuddin. Saifuddin bilang, kamu banyak ngomong,
kampungmu banyak yang mualaf, dibilang. Ya, kampungmu sendiri nggak bisa kamu jaga, banyak yang jadi mualaf. Terus dibilang sama Romo Patris kan, loh yang mualaf Protestan bukan Katolik, kok salah saya gitu kan? Jadi itu betul. Betul. Dari yang 11 orang yang saya bawa terus dari mualaf itu 9 orangnya Protestan, 2 orangnya Katolik. Katolik. Yang Katolik itu anaknya pendeta lagi. Aneh pendeta, nggak marah tuh? Nggak marah. Sampai laporin saya ke polisi. Laporin polisi sana. Iya. Terus hasilnya? Hasilnya kena ditanya anaknya, wawancara sama anaknya mau sendiri, takut dipaksa. Umur? Masuk Islam itu umur 17 tahun. Yang 17 satu 14 tahun. Jadi nggak sempat kena panah gitu atau kena tombak? Cuma mukul anaknya doang. Oh, anaknya dipukul. Kalau saya tidak dipukul karena mungkin takut dilapori polisi juga. Ya kadang-kadang kan bisa kelepasan gitu, Iya. dipanah atau apa enggak? Cuma dimarah, dimaki, nah gitu. Kenapa masuk Islam? Islam itu gitu, dibohongin. Mendingan di Kristen kan udah jamin masuk surga. Begitu pokoknya. Sempat gitu ya? Ya. Kalau boleh tahu nih, boleh ceritain nggak OEKAM tuh daerahnya gimana sih? Soalnya kan kita nggak pernah ke situ. Memang Kristennya taat atau cuman sekedar-sekedar aja sih gara-gara ikut zaman dulu? Kalau untuk OEKAM itu kan termasuk kota, pelajar ada di situ. Jadi Kristennya juga agak taat. Kalau di pelosok-pelosok kan ikut-ikutan. Kalau di OEKAM itu ya 80% itu tahu agama mereka. Nah, 80% itu tahu agama mereka, yang 20% itu ikut-ikutan. Sedangkan keseluruhannya itu awal mulanya Islam itu ya mungkin 50 orang. Mungkin 50 orang, nggak nyampe. Tapi sekarang hampir 500 kakak. Kalau mereka pulang ya tambah rame lagi lah ya? Ya, sempat rame. Ya, kalau yang istilahnya yang udah lagi nyantri, lagi belajar di luar, pulang berkeluarga di sana, beranak, tambah rame. Tambah rame. Dari dulu masjidnya cuma satu, sekarang sudah berapa masjid? 1, 2, 3 masjid. Udah 3 masjid. Alhamdulillah. 4 masjid. Sudah 4 masjid. Demikian video yang tadi kita tonton. Tapi ada hal-hal yang bagi saya sangat dangkal dan sangat bodoh yang dijelaskan oleh Fajar, ahli orang OEKAM. Menurut pengakuan dia ahli OEKAM dan dia dijuluki sebagai orang yang sering memualafkan orang-orang yang ada di OEKAM, SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Fajar, sekali lagi, saya juga orang ahli Timur, SOE, TTS, hanya mungkin kita beda kecamatan sih. Sama-sama dari bagian Amnuban, ya Amnuban. OEK masuk Amnuban Timur, saya masuk Amnuban Selatan. Tapi dalam penjelasan Anda itu sangat keliru dan bodoh dan tidak tahu sejarah SOE itu ke mana. Ya, sekali lagi, Anda sangat bodoh dan keliru. Kalau masuk Islam, masuk aja, tak usah buat hal-hal yang bagi saya sangat keliru dan sangat bodoh dan sangat dungu yang Anda sampaikan itu. Yang pertama, ada 2. Yang pertama adalah Anda katakan bahwa asli orang sana sebelumnya Islam. Baru ada waktu zaman penjajahan dipaksa mereka untuk masuk ke Kristen, Protestan dan juga Katolik. Menjadi pertanyaan saya, Anda sudah belajar dari mana? Sejarah dari mana? Kalau sebelum orang-orang Kristen di daerah Pulau Timur dan juga Anda merujuk ke SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan, sebelumnya mereka adalah agama Islam. Anda belajar sejarah dari mana? Karena sejarahnya orang ahli Timur sebelum mereka masuk ke Kristen, masuk agama Kristen, orang Timur, terkhususnya orang SOE yang saya tahu persis adalah mereka itu halaika atau orang-orang yang tidak beragama, yang dulunya menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya. Makanya disebut halaika. Jadi kalau Anda bicara bahwa sebelum orang-orang SOE masuk ke Kristen, mereka sebelumnya agama Islam, Anda belajar sejarah dari mana? Anda jangan hanya bicara tanpa data dan membodohi publik. Dan publik yang mendengar dan percaya itu adalah termasuk orang-orang dungu dan bodoh. Orang yang wawancara dia juga bodoh, hanya iya saja, tidak melihat fakta yang terjadi.
Saya tidak tahu data yang Anda sampaikan bahwa Anda pernah mualafkan berapa banyak orang di situ. Itu urusan Anda. Ya, karena orang mau pindah agama, itu urusan dia. Saya tidak mau ikut campur, karena itu hak dia untuk mempindah agama, untuk tetap di agama itu. Tetapi yang keliru adalah Anda mengatakan bahwa seorang anak dari agama Katolik masuk, Anda memualafkan dia, dan Anda sebut bahwa dia bapaknya adalah orang pendeta. Setahu saya, orang Katolik kalau pemimpin, biasanya pemimpin gereja Katolik terusnya di gereja itu disebut romo. Bukan pendeta. Pendeta itu hanya dijulukan untuk gereja Kristen Protestan. Anda besar di OEKM itu, masjid menurut Anda itu hanya 4. Kristen gereja Protestan itu di OEKM sendiri itu mungkin belasan ya, atau lebih dari 2 lah di daerah situ, lebih banyak dari masjid di situ. Anda mungkin lebih tahu karena Anda mualaf pun katanya umur belasan ya. Artinya Anda sudah tahu di situ. Anda mungkin pernah ikut sekolah minggu dan sebagainya. Harusnya lebih tahu. Dan ketika Anda bicara begini, terusnya Fajar bicara begini, Anda sedang membodohi penonton yang begitu banyak di channel itu. Anda mau mualaf terserah, terkhususnya Fajar mau mualaf terserah. Tapi jangan mengatakan bahwa daerah Soe terkhususnya sebelumnya mereka adalah Islam. Karena sebelum Kristen masuk daerah Soe, orang-orang rata-rata adalah mereka halaik atau orang-orang tidak beragama, orang-orang menyembah berhala. Orang-orang seperti Fajar ini jangan mudah percaya. Terkhususnya orang yang wawancara dia juga jangan mudah percaya mereka, karena mereka adalah kumpulan-kumpulan orang dungu dan bodoh yang selalu menyebarkan sebuah kebohongan, bukan sebuah kebenaran. Karena mereka bicara bukan pakai data, tapi hanya ambil di bibir saja dan mengeluarkannya. Jadi stop tipu-tipu, stop omong kosong. Kalau Anda memualafkan, pergilah memualafkan orang sebanyak mungkin di Soe. Saya tidak terlalu masalah karena orang mau pindah agama itu urusan dia. Tetapi jangan sesekali menyebarkan kebohongan. Karena kamu, Fajar, besar di Soe, saya juga besar di Soe. Kita orang Soe sama-sama. Jangan menyebar kebohongan. Kalau Anda mau mualaf terserah. Shalom. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa keselamatan hanya ada di Kristus. Dan penjelasan yang lebih detail hanya di agama Kristen. Di luar agama Kristen tidak mengajarkan tentang keselamatan. Karena keselamatan di kekristenan mengajarkan keselamatan yang pasti. Hanya lewat Yesus Kristus. Mati di kayu salib, bangkit. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mendapat keselamatan. Di luar orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan mendapat keselamatan. Karena penjelasan yang detail untuk keselamatan hanya ada di dalam kekristenan. Orang mau mengajarkan tentang surga, itu hanya abu-abu. Tetapi kekristenan, kenapa kekristenan mengajarkan tentang surga itu pasti? Karena Yesus datang ke dunia dan menyelamatkan manusia dari dosa. Karena tidak ada satupun orang yang bisa berbuat baik, karena natur dia adalah dosa. Maka dosa itu bagaimana caranya supaya membuat orang manusia itu selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga? Caranya Yesus berinkarnasi menjadi manusia, mati dan bangkit naik ke surga. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan mendapatkan keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jadi Anda orang-orang yang memualaf, ketika Anda keluar dari kekristenan, Anda tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan mungkin orang yang sudah pindah dan keluar dari agama Kristen, orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa, orang-orang yang sudah ditentukan untuk mendapat bagian dalam neraka. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam waras.